Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dengan NIM F121221114. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul Petroleum System. Yang menjadi garis besar pada pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama ada source rock, kedua ada reservoir rock, ketiga ada silt, keempat ada migration, kelima ada trap. Masuk ke pendahuluan. Petroleum system merupakan suatu konsep fundamental dalam geologi minyak dan gas yang menggambarkan keseluruhan proses pembentukan, migrasi, akumulasi, dan preservasi hidrokarbon di dalam batuan. Sistem ini mencakup elemen-elemen penting seperti source rock atau batuan induk, reservoir rock atau batuan reservoir, silt atau cap rock atau batuan penutup, serta proses migration dan trap atau perangkap yang memungkinkan terakumulasinya minyak dan gas bumi. Selain itu, waktu dan temperatur juga memainkan peran krusial dalam menentukan berhasil pembentukan hidrokarbon. Pada slide ini kita akan membahas skema petroleum system secara keseluruhan, yang dimana kita bisa lihat yang garis merah ini menunjukkan kedalaman awal pembentukan gas kering, dan yang batuan berwarna hitam ini merupakan source rock di mana hidrokarbon terbentuk. Ini berupa batuan serpi. Dan lanjut di sini ada yang garis hijau. Ini merupakan kedalaman timbulnya pembangkitan panas. Dan yang warna kuning ini merupakan reservoir rock yang berupa batuan sedimen. Reservoir ini berguna untuk mengalirkan hidrokarbon ke trap atau perangkap, yang dimana pertama itu hidrokarbon dihasilkan dari reservoir rock, kemudian setelah dipanaskan dia kemudian naik dan menuju ke bermigrasi ke trap yang dibantu oleh reservoir rock. Kemudian ada source rock. Ini merupakan endapan sedimen yang mengandung bahan-bahan organik yang cukup untuk dapat menghasilkan minyak dan gas bumi ketika endapan tertimbun dan terpanaskan, dan dapat mengeluarkan minyak dan gas bumi tersebut dalam jumlah yang ekonomis. Bahan organik yang terkandung disebut koragan. Koragan sendiri ini memiliki 4 tipe, yaitu tipe 1 itu merupakan alga dari lingkungan pengendapan lagustrin dan lagun. Tipe seperti ini dapat menghasilkan minyak dengan kualitas baik dan mampu menghasilkan gas. Lalu ada tipe kedua, yaitu campuran dari material dan mikroorganisme laut. Tipe seperti ini merupakan bahan utama minyak dan gas bumi. Lalu tipe ketiga itu tanaman darat dalam endapan yang mengandung batu bara. Tipe seperti ini umumnya menghasilkan gas dan sedikit minyak. Lalu ada tipe keempat, itu bahan-bahan tanaman yang teroksidasi. Tipe seperti ini tidak mampu menghasilkan minyak dan gas. Pada gambar ini kita bisa melihat bagaimana source rock itu sendiri bisa terbentuk, dimana pada yang pertama ini dia dimana ada sisa-sisa tumbuhan dan alga yang terendapkan di bawah permukaan laut yang berlangsung selama jutaan tahun yang lalu. Dan yang kedua ini dia lama-kelamaan dari pengendapan alga dan sisa-sisa tumbuhan itu dia mulai menebal, dan setelah menebal setelah menebal batuan yang mengendap dan mengalami proses yang namanya pemadatan atau kompaksi, dan lalu pembatuan atau likuidifikasi dan pematangan.
atau maturity. Temperatur bumi yang meningkat menyebabkan batuan induk yang mengandung unsur karbon bereaksi dengan hidrogen yang akan membentuk senyawa baru yang disebut hidrokarbon. Hidrokarbon ini yang mengandung banyak minyak dan gas bumi. Pada slide ini kita akan membahas tentang produk yang dihasilkan dari pemetaan kuragen. Di slide sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tentang 4 tipe kuragen. Ya, dari 4 tipe itu dia bisa menghasilkan minyak dalam jumlah yang berbeda-beda. Kita lihat pada tipe yang pertama ini dia menghasilkan oksigen, karbon dioksida, dan juga hidrogen. Dan di sini juga yang pada warna hijau ini, gambar warna hijau, dia menghasilkan oil atau minyak. Dan tambah ke bawah ini tambah turun ke bawah dia meningkatkan pematangan. Dan untuk tipe yang kedua dia juga menghasilkan karbon dioksida dan juga hidrogen. Dan juga yang warna hijau ini dia menghasilkan minyak. Dan sama tadi dia untuk busur panah ke bawah ini dia meningkatkan pematangan. Dia tambah ke bawah dia pematangannya tambah meningkat. Dan untuk tipe yang ketiga ini kita lihat dia masih sama sebenarnya, cuma untuk karbon dioksida dan hidrogen yang dihasilkan dia lebih banyak, dan untuk minyak yang dihasilkan dia lebih sedikit. Dan juga kita bisa lihat di sini ada yang dihasilkan gas kering. Dan untuk yang tipe yang keempat dia sama sekali tidak berpotensi menghasilkan hidrokarbon. Selanjutnya pada gambar ini bisa kita lihat ini adalah gambar yang menunjukkan jumlah relatif minyak bumi yang terbentuk. Kita bisa lihat minyak bumi itu dia terbentuk bisa dihasilkan pada temperatur 50 derajat. Bisa kita lihat di sini, atau pada kedalaman sekitar 1200, dan dia pembentukan minyak ini dia terhenti di suhu 1800 dengan kedalaman 5200. Pada slide ini kita akan membahas reservoir rock, di mana batuan reservoir merupakan batuan yang memiliki kemampuan untuk menyimpan fluida di dalam pori-porinya sehingga fluida tersebut dapat terakumulasi. Dalam geologi perminyakan, reservoir merupakan salah satu unsur sistem perminyakan yang dapat mengakumulasi hidrokarbon. Batuan reservoir harus memiliki porositas dan permeabilitas yang baik agar dapat mengakumulasi dan mengalirkan minyak dalam jumlah yang ekonomis. Bisa kita lihat pada gambar yang ini merupakan batuan reservoir rock yang berupa batuan sedimen, yang dimana saat source rock atau batuan induk itu menghasilkan hidrokarbon, ketika sudah mengalami pematangan, source rock inilah yang membantu mengalirkan atau menyimpan dan membawa batuan tersebut ke trap yang mengalami migrasi. Kemudian ada silt atau batuan penutup, adalah lapisan batuan yang tidak tembus udara atau impermeable yang berfungsi untuk mencegah migrasi hidrokarbon dari reservoir ke permukaan sehingga memungkinkan terjadinya akumulasi di dalam perangkap atau trap. Bisa kita lihat pada gambar ini yang warna abu-abu ini atau hitam ini merupakan silt atau batuan penutup yang mencegah keluarnya hidrokarbon, dari trap atau jebakan. Kita
kita lihat. Kemudian ada migrasi. Migrasi adalah proses transportasi atau pemindahan minyak dan gas dari batuan sumber menuju reservoir. Proses migrasi berawal dari migrasi primer atau primer migration, yaitu transportasi dari source rock ke reservoir secara langsung. Lalu diikuti oleh migrasi sekunder atau secondary migration, yaitu migrasi dalam batuan reservoirnya itu sendiri. Migrasi ini terjadi karena transformasi kerogen menyebabkan mikrofrakturin pada source rock atau low permeable yang membuat hidrokarbon keluar menuju batuan yang lebih permeable. Bisa kita lihat pada gambar ini merupakan contoh migrasi hidrokarbon, yang dimana untuk primer migration sendiri dia keluar langsung menuju ke trapnya langsung, dan untuk yang second migrationnya ini dia migrasi dalam batuan reservoirnya itu sendiri, dari batuan pembawanya ini, batuan reservoir ke trapnya, menuju trap. Dan yang terakhir ini ada trap. Trap atau perangkap merupakan suatu kondisi geologis yang mampu menjebak aliran hidrokarbon dalam batuan reservoir. Perangkap geologis ini berguna untuk menampung aliran hidrokarbon dan mengakumulasinya. Tanpanya hidrokarbon akan terus mengalir dan tidak akan ada akumulasi hidrokarbon dalam jumlah yang ekonomis di batuan reservoir di bawah permukaan. Perangkap geologis ini dapat berbentuk sebagai perangkap struktural, perangkap stratigrafi, maupun perangkap kombinasi. Ini merupakan contoh perangkap struktural. Ada yang anticline dan ada yang fault atau patahan. Yang anticline sendiri ini adalah area di bawah permukaan tempat lapisan tanah didorong membentuk kubah. Jika terdapat lapisan batuan kedap air dalam batuan bentuk kubah ini, maka hidrokarbon yang tidak larut dalam air dapat terakumulasi di puncak hingga anticline terisi hingga titik tumpahnya atau titik tertinggi tempat hidrokarbon dapat keluar dari anticline. Dan yang ini ada fault atau patahan. Ini adalah perangkap patahan terbentuk oleh pergerakan lapisan batuan yang permeabel dan kedap air di sepanjang bidang patahan. Batuan reservoir yang permeabel mengalami patahan sedemikian rupa sehingga berdekatan dengan batuan kedap air, sehingga mencegah migrasi hidrokarbon lebih lanjut. Lalu ini merupakan contoh perangkap tipe stratigrafi yang dimana ada yang namanya pitch out dan ada unconformity atau ketidakselarasan. Dan ini adalah contoh perangkap gabungan. Maksudnya perangkap gabungan ini dia terdiri dari perangkap struktural dan stratigrafis. Kita lihat pada gambar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.